Sip, lanjut. Oke. Jadi malam ini kita akan menggunakan coaching dan saya selaku coachnya, Pak Zulpiadi coachnya. Kami dalam interaksi ini akan menggunakan alur Tirta. Mudah-mudahan sukses dalam menggunakan alur Tirta ini dalam percakapan coach dan coachee. Kita mulai Pak Zul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul sudah menyempatkan waktunya malam ini. Kita mau ngobrol sebentar ya Pak ya. Nggak lama nih Pak. Sebentar aja Ya. karena waktu kita pun dibatasi oleh waktu. Apa nih Pak kira-kira yang mau kita omongin malam ini Pak? Ya, kalau saya tergantung Pak Isanul aja nih. Kita ngomong apa nih enaknya nih? Bincang-bincang duduk-duduk cantik aja nih. Iya ya Pak. Karena kan Ya. Karena saya dengar beberapa hari yang lalu kita sudah diskusi bagaimana manajemen waktu, bagaimana mengendalikan tingkat stres kita. Apalagi kan baru-baru ini Bapak Presiden tercinta kita, Bapak Joko Widodo menyampaikan berita yang mengejutkan itu, Pak. Di mana rupanya pekerjaan guru ini tingkat stresnya itu lebih tinggi, Pak, dibanding pekerjaan lain, Pak. Itu. Ya, Pak kan? Bagaimana pendapat Pak soal isu ini, Pak? Sebenarnya kalau pendapat saya sih semua pekerjaan itu semuanya sama-sama memiliki konsekuensi dalam pekerjaan. Ya tergantung orangnya sih sebenarnya, tergantung bawaan orang. Kalau kira-kira orangnya kerja mungkin tidak sepenuhnya dengan hati, tidak diimbangi dengan iman, ya makanya mungkin terjadi stres. Tapi bagi saya sendiri sebenarnya jadi guru itu tidak stres karena kita berhadapan dengan makhluk yang hidup. Ya, siswa kan hidup ya kan, mengajarkan daripada kita berhadapan sama laptop, kertas. Jadi itu lebih cepat stres kalau menurut saya sih sebenarnya. Iya. Jadi yang disampaikan berita yang disampaikan Pak Jokowi itu mungkin karena tugas yang terlalu banyak, administrasi yang terlalu banyak, aturan yang terlalu banyak, sehingga kemudian aturan yang tidak berpihak kepada guru, jadi sehingga mungkin guru stres. Ya, istilah seperti itulah. Terlalu banyak beban kerjanya, Pak ya? Iya, betul. Oke, Pak. Jadi ngomongin masalah guru sekarang, Pak, ternyata memang beban kerja istilahnya seperti nambah gitu ya. Jadi waktu kerjanya nambah, sementara di rumah harus nemenin anak-anaknya. Kadang bicara kesejahteraan sepertinya agak terganggu gitu. Misalnya untuk mengimbangkan antara profesionalisme dengan dengan beban kerja guru itu kadang agak sulit, Pak. Ya kan? Bagaimana menurut ini, Pak? Jadi ya mungkin memang benar sih beban kerja kita terlalu banyak, pulangnya juga terlalu sore ya kan. Ya. Kita sudah capek di rumah, main lagi sama anak. Jadi sebenarnya beban kerja yang kita terima itu dalam bekerja itu sih sebenarnya memang terlalu banyak dengan ditumpukan dengan tugas-tugas. Tapi bagi saya sendiri, kalau kita memiliki manajemen waktu atau manajemen diri kita sendiri, jadi manajemen kita dalam bekerja, jadi insya Allah tepat waktu akan merasa ringan. Tapi kalau kita molor dengan waktu, jadi otomatis ya beban kerja itu makin lama makin menumpuk dan makin berat. Jadi kalau pandangan saya sih tergantung kita ini bagaimana manajemen waktu dalam bekerja, biar beban kita yang banyak itu tidak menjadi banyak. Oh gitu, Pak ya.
Gini Pak, kita kan waktu ini agak pendek nih Pak ya. Kira-kira ini menurut Pak Jul nih, kita berbincang malam ini apa yang ingin Pak Jul dapatkan pada percakapan kita malam ini kira-kira? Kalau saya ingin mendapat pencerahan dari Pak Isano sebagai coach, bagaimana cara kita bisa nikmat dalam bekerja meskipun beban kerja yang banyak. Solusi yang kita bicara, kita harus memiliki solusi malam ini. Walaupun kerjanya beban yang banyak, tapi kita bekerja dengan hati yang senang dan happy. Nah, itulah solusinya pada malam hari ini. Iya, kita cari solusi sama-sama nih Pak ya. Kita nggak bisa mungkiri memang pernyataan Bapak Presiden itu bilang pekerjaan guru itu memang tingkat stresnya lebih tinggi dari pekerjaan lain, itu memang hasil kajian ilmiah tuh Pak. Kita diteliti betul-betul sebenarnya apa yang terjadi. Jadi malam ini kita akan diskusi kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Pak supaya guru-guru itu lebih sejahtera. Kira sejahtera dari segi psikologinya, sejahtera dari segi fisiknya itu, supaya bisa mengimbangi. Kira-kira menurut Pak bagaimana itu? Kalau menurut saya pribadi, karena mungkin saya guru ya, supaya guru itu dari segi psikologinya mungkin sejahtera, dari segi fisiknya sudah sejahtera, mungkin dari pertama mungkin beban kerja yang terlalu banyak, laporan administrasi yang terlalu berat, dengan itu mungkin kalau bisa diringankan administrasinya. Kemudian kalau boleh menyampaikan itu honornya mungkin terlalu kecil. Nggak sesuai Pak ya? Honornya itu dinaikkan, ya kurang sesuai. Ya. Jadi kalau bisa itu lebih tinggi lagi, sesuaikan dengan beban kerja yang banyak, karena kita menghadapi manusia kan, yang kita bekerja menghadapi manusia. Karena disampaikan oleh ketua PGRI kami, guru ini adalah guru yang hebat. Hasilnya memang tidak nampak dalam waktu setahun, tapi dalam waktu 15 sampai 10 tahun baru dapat. Beda dengan orang yang kerja PT, hasilnya produk barangnya langsung jadi keluar. Dengan kita ini produknya berbentuk manusia, akhlak. Jadi memang hasilnya lama baru ada Pak ya. Iya, hasilnya lama baru ada. Jadi honornya kalau bisa tuh harus lebih tinggi. Kemudian administrasinya mohon sedikit lebih dikurangi. Saya rasa kalau administrasinya dikurangi, guru-guru mungkin agak sedikit lebih nyaman, lebih tenang dalam mengajar, lebih fokus kepada anak, tidak fokus kepada administrasi dan laporan-laporan lain. Itu menurut saya tuh Pak Isano. Mungkin itu salah satunya. Oke Pak, ya. Jadi sekarang ini kalau menurut pengamatan Pak Jul ya, ini di sekolah Pak Jul ya, bicara soal sejahtera ini ya. Menurut Pak Jul tuh guru yang sejahtera itu apa sih sebetulnya? Idealnya guru sejahtera itu apa yang itu menurut Pak Jul? Guru sejahtera itu kita tidak pungkiri. Yang pertama mungkin gajinya besar ya. Mungkin sudah jelas lah yang sejahtera itu gajinya besar. Kemudian tidak terlalu dibebani dengan laporan-laporan lain, harus buat laporan daerah, harus buat laporan kepala sekolah, harus buat. Kemudian nanti menghadapi siswa yang bermasalah itu juga harus guru mapel ataupun wali kelas. Jadi intinya kalau guru yang sejahtera itu yang jelas mungkin dari segi honornya lebih tinggi. Itu sudah sejahtera. Kalau kita bekerja itu tidak dipungkiri, tidak ada orang yang bekerja tidak mendapatkan upah. Itu tidak mungkin. Orang bekerja itu pasti ingin dapat hasilnya. Kalau sudah hasilnya besar, insya Allah dengan beban apapun yang diberikan, insya Allah guru tersebut akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya Pak, gambaran dari mau Pak saya potong sedikit. Kadang kalau kesejahteraan secara materi mungkin perlu gaji besar ya kan. Kalau jadi secara materi dia fisiknya misalnya terjaga dengan gajinya besar, dia bisa belanja ini, bisa buat itu. Tapi kadang
walaupun gaji besar dia nggak bisa fokus tuh kadang Pak. Kadang apa istilahnya ya, kepentingan pribadinya dengan profesionalisme dia sebagai guru itu nggak bisa dia imbangi itu. Misalnya kan profesionalisme dia guru ini, dia digaji besar. Tetapi kadang dia merasa tidak ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya itu. Misalnya soal keseimbangan antara posisi dia sekarang, misalnya di rumah dia sebagai orang tua, bahkan ada yang sebagai anak dia di rumah. Ini di sekolah dia juga mendidik lagi anak-anak. Kadang gajinya oke, kita anggap jauh, tapi untuk dia kadang kehilangan fokus itu. Itu kan terkadang kan bicara soal kesejahteraan juga itu. Di mana misalnya gaji kita besar, tapi kita tidak bisa fokus di situ. Ini kan soal kesejahteraan psikis itu kan, psikologi kita itu. Jadi ya, tadi kan mungkin tadi kesejahteraan dalam bentuk segi materi, mungkin kemudian kesejahteraan dalam bentuk psikologinya, pikirannya. Mungkin guru tersebut yang saya mungkin kalau saya menanggapi hal guru yang seperti itu, yang pertama mungkin kurang memahami benar apa tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang guru sudah diberi dengan gaji yang besar, kemudian seorang guru tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab, kurang profesional dalam bekerja. Salah satu penyebabnya mungkin kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk dia mengajar lebih fokus di sekolah. Misalkan mungkin dia melihat sekolah lain lebih bagus, perlengkapan sarana prasarana dia mengajar lebih lengkap, sedangkan di sekolah dia sendiri sarana prasarana sekolahnya agak minim. Jadi mungkin kemungkinan besar bapak tersebut kurang fokus mengajar, kurang bersemangat karena kurang dilengkapi dengan sarana prasarana yang diinginkan pada saat dia mengajar. Bisa jadi seperti itu. Kemudian mungkin faktor yang kedua ini mungkin terjadi faktor dari teman sejawat. Mungkin dari faktor teman sejawat mungkin yang lain begini-begini aja, masa aku aja yang serius. Mungkin kan itu bisa juga terjadi. Walaupun kecil ya kan, mungkin itu bisa terjadi. Oke Pak, jadi ini kita kan cerita soal sekolah kita masing-masing nih Pak. Ini menurut sekolah Pak Jul nih. Tadi kita bicara dua masalah bagaimana kepentingan pribadinya itu harus tetap terjawab dan profesionalismenya sebagai guru juga harus menjadi tanggung jawab. Kira-kira di sekolah Pak Jul itu guru sekarang itu misalnya anggap aja di level 10 misalnya, bilang aja di level 10 guru-guru di sekolah Pak Jul itu level 10 soal profesionalisme, soal keseimbangan antara kepentingan dia dengan keluarganya, dengan anak-anak itu betul-betul terimbangi itu. Berarti dia berada di posisi level paling tinggi lah dalam profesionalisme dia sebagai guru itu, Pak. Jadi kalau di sekolah Pak Jul ini, kalau menurut di sekolah Pak Jul, guru-guru di tempat Pak Jul itu kira-kira mereka berada di level berapa soal ini itu? Kalau guru-guru yang di sekolah saya mungkin bervariasi ya. Mungkin bervariasi, ada yang mungkin mau dikatakan level 10 ada, melebihi 10 mungkin saya rasa ada. Karena kalau bagi saya, kalau siswa itu sudah senang dengan gurunya mengajar ditunggu-tunggu, berarti itu sudah kategori level 10 ke atas lah. Ada salah 1, 2 atau 3 itu ada yang seperti itu. Kemudian yang di bawah dari itu pun ada. Kita kadang di sekolah itu punya guru-guru senior. Guru-guru senior kan kadang maklum kita udah 2-3 tahun udah mau pensiun itu udah mulai rasa jenuhnya mungkin kan, lagi dengan IT yang kurang paham. Jadi untuk level 10 itu mungkin masih banyak, kemudian di bawah itu pun masih banyak juga. Diimbang lah 50-50, 50-50. Iya. Di atas 10, 12, 15 itu pun ada guru-guru yang mungkin siswanya sangat senang kalau dia tidak masuk, itu dicari dengan pikir ibu ini kemana kalau tak masuk. Bervariasi Pak, tapi ada guru-guru yang memang beban istilahnya dia terlalu
perannya selain sebagai guru, kadang dia harus jadi peran lain di rumahnya kadang ya. Kadang yang saya bilang tadi, ada yang sebagai apa ya, sebagai dia sebagai guru di sekolah, tapi di rumah dia juga sebagai anak dari orang tuanya kadang kan. Banyak memang banyak apa ya, banyak juga challenge daripada guru-guru ini, apalagi di era sekarang, Pak. Sekarang tadi Pak, Ya, apa benar. posisinya tadi kan levelnya kan bervariasi tuh, ya kan? Iya, iya, Mas. Menurut Pak Zul sendiri, pengen lihat kalau posisi 10 pasti agaknya memang sedikit mungkin orangnya di posisi 10 itu, nggak terlalu banyak Pak. Iya, betul. Mengingat Iya. apa beban yang begitu banyak itu di sekolah itu susah diwujudkan kalau misalnya mau di level 10 semua. Jadi dari cerita Pak Ajul ini, saya pengen lihat paling tidak mereka guru-guru di angka paling banyak itu di angka berapa secara fokus dan keseimbangannya itu. Kalau di sekolah saya mungkin lebih kurang banyak ke 7, Itu Pak ya. 8, 7, 8. Pertama itu saya bilang kalau yang muda mungkin yang belum, apalagi yang belum masih single, belum nikah, mungkin fokusnya itu mungkin hanya ke kerja, ya kan, tidak beban pikirannya tak banyak. Jadi kalau guru yang mungkin sudah senior itu terkadang beban pikirannya bercampur, apalagi kadang Banyak kita beban ya Pak ya. mikir, kadang itulah kadang mungkin kurang profesionalnya dalam mengerjakan tugas mungkin kan, apalagi kalau udah punya masalah di rumah, terkadang walaupun sudah diingatkan pada saat rapat dengan kepala sekolah, masalah dari rumah jangan dibawa ke sekolah, tapi mungkin yang namanya kita perasaan mungkin kan, namanya perasaan masih ada juga guru membawa masalahnya ke sekolah, mungkin sampai di sekolah dia diam terus ya kan, mungkin itu salah satunya. Jadi masih 7, 8 lah. Untuk menyampaikan ke 10 itu paling 1, 2, 3 orang. Oke Pak, ya Pak. Jadi kira-kira nih Pak Jul ya, kira-kira untuk membantu guru-guru ini dari level 6, 7 itu bisa naik 7, 8 tadi, bisa naik ke angka 10 itu ada nggak trik khusus dari Pak Jul? Kira-kira apa itu? Supaya dia... Kalau saya misalkan kalau sekarang kan belum menjabat sebagai kepala sekolah. Mungkin kalau saya mungkin jadi kepala sekolah nanti mungkin lebih ke membuat aturan. Ya, aturan mungkin saya ketatkan mengenai tentang profesional tugas. Kemudian sering mengadakan workshop mengenai tentang ini profesional, kita harus profesional dengan tugas. Kemudian mungkin ini kan hanya keinginan mungkin menambah itu tadi, salah satunya mungkin Bapak Ibu mungkin dengan ini gaji Bapak Ibu ditambah, karena Bapak Ibu contohnya misalkan kan yang belum sertifikasi, misalkan sudah mendapat sebuah sertifikasi, ya profesional dalam melaksanakan tugas. Kemudian ya lebih merefleksi diri, guru harus merefleksi dirinya, dia sudah diamanahkan menjadi seorang guru, sudah ditugas dan digaji oleh negara, harus tahu apa tugasnya, apa opsinya, atau kursinya. Kemudian ya tadi profesional dalam mengerjakan. Kemudian ya bagi yang beragama Islam ya jangan lupa ibadah, berdoa, mungkin minta dukungan istri dengan atau orang tua dan orang tua. Itu aja lebih ke triknya Pak Isanul. Karena semuanya itu tergantung dari diri orang itu masing-masing. Ya memang dari setiap manusia kan dia memang latar belakangnya kan beda-beda, posisi mereka di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat itu pasti beda-beda. Maka memang perlakuannya itu harus juga nggak bisa sama itu kan, perlakuan baik dari pimpinannya kepada bawahan itu kan terkadang nggak bisa sama semua itu Pak. Memang perlu dipilah-pilah Pak. Ini orang seperti ini perlakuannya, mau dia seperti ini itu. Maka memang itu tantangan kita Pak. Kadang kan guru ini kan terlalu banyak beban, pekerjaan, apalagi zaman digital ini, kadang baru tahu bagaimana menggunakan media pembelajaran terbarukan seperti sekarang ini. Jadi memang tujuannya itu supaya guru ini rileks. Jadi supaya rileks dan lebih fokus itu Pak. Jadi memang
harus ada perlakuan yang Bapak sampaikan tadi, ada apa ya, ada reward ya kan, ada Ya, terkadang perlu didampingi secara bersama-sama atau perlu didampingi secara individu gitu Pak kan. ya betul Pak. Jadi memang butuh waktu khusus memang untuk supaya kita dengan misalnya kepala sekolah dengan bawahan itu perlu apa ya, waktu-waktu khusus untuk komunikasi atau untuk ngobrol bersama itu Pak. Ya Jadi benar, diskusi, berkomunikasi ya kan. Jadi menurut Pak Zul ini antara istilahnya kita misalnya ada ngobrol secara individu, ada komunikasi secara bersama-sama misalnya untuk menentukan sebuah keputusan itu. Untuk hal-hal di luar, misalnya di luar konteks pekerjaan pun kita sering misalnya ngobrol dengan guru-guru itu. Apakah dalam praktek ini apa yang bisa Pak Zul lakukan itu dalam apa berapa pilihan yang saya sampaikan tadi, ada kita misalnya pendekatan secara individu, pendekatan secara bersama-sama, atau kita dengan bawahan itu perlu ngobrol atau komunikasi yang di luar konteks sehingga dia dengan kita itu merasa rileks itu. Jadi beban di sekolah itu dia tidak terlalu kaku itu menghadapinya itu. Jadi menurut Pak Zul gimana melihat bisa melakukan itu yang saya sampaikan ini? Ya sebenarnya sih kalau hal yang seperti itu tuh kan kalau menurut saya secara pribadi kan tergantung orangnya kan, tergantung orangnya. Tapi kalau saya sebagai pemimpin atau saya sebagai guru, apalagi kalau guru tersebut itu memang betul-betul ibaratnya udah senior sudah mungkin sudah bila dikatakan tinggal berapa tahun lagi pensiun lah, untuk mengingatkan secara individu kalau saya sebagai guru mungkin tidak mungkin, tidak sesuai ya kan. Mungkin pendekatannya mungkin secara bersama, jadi merangkul kalau dia memang itu gurunya sejenis dengan saya, mungkin saya merangkul mungkin dengan cara bersama, karena untuk mengingatkan guru yang lebih senior kalau saya sebagai guru itu tidak mungkin. Tapi kalau posisi saya sebagai pemimpin, mungkin itu bisa saja terjadi pendampingan individu yang saya sampaikan kepada guru tersebut. Kalau misalkan ada guru yang masih muda, kemudian sudah memikirkan beban kerja yang berat, saya sebagai rekannya mungkin itu lebih seringnya ngobrol sebagai teman. Jadi ada ngopi, pendekatan secara individu bisa, karena gurunya masih muda kan. Jadi ya ditanyakan, mungkin dia lebih happy, kita ajak berangkul, bergaul sambil ketawa. Jadi sedikit menghilangkan rasa stres dengan beban kerja yang dihadapi satu hari ini. Jadi lebih ke pendekatan bagi guru-guru yang muda. Kalau misalkan guru yang lebih senior itu mungkin secara keseluruhan atau kebersamaan lah. Iya Pak. Gitu ya Pak Esano. Oke Pak. Jadi yang mana nih yang paling mungkin? Yang ini kan kita bicara flashback sebentar, bagaimana beban-beban masalah guru yang begitu banyak sehingga stres untuk menyimbangkan antara tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di sekolah, profesionalisme dia sebagai guru. Ini yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, Pak Zul ini ya, dalam waktu dekat ini atau dalam minggu inilah anggap. Apa gitu yang misalnya bisa Pak Zul lakukan itu sehingga guru-guru itu merasa nyaman, merasa rileks dengan beban yang begitu banyak itu. Yang bisa saya lakukan mungkin yang pertama membantu meringankan pekerjaannya, itu mungkin secara langsung ya, mungkin secara dalam waktu yang dekat mungkin ditanyakan kira-kira apa, kalau kira-kira berhubungan dengan IT, kemungkinan Bapak itu tidak bisa IT, saya bisa IT, mungkin membantu. Apa yang dia tidak bisa saya bantu. Kemudian kalau mungkin dalam beban pikirannya, beban kerjanya mungkin anaknya sakit, ya mungkin kita sebagai rekan sejawat mungkin hanya bisa mendoakan atau memberi solusi. Kalau mungkin masalahnya itu masalah dengan keluarganya, ya mungkin kita lebih banyaknya ya mungkin menjadi pendengar yang baik, sedikit-sedikit mungkin memberi solusi, karena kan salahnya kan kalau di masalah keluarga mungkin kita tidak bisa mencampur, kan kita hanya menjadi pendengar yang baik kemudian memberikan solusi.
Jadi kalau untuk beban kerja di sekolah, mungkin lebih tepatnya saya bisa membantu meringankan pekerjaannya mungkin dengan bertanya apa tugas yang kira-kira yang bisa saya bantu dalam waktu dekat, yang bisa saya bantu ya saya bantu. Lebih ke situ ya kayaknya biasanya. Menjadi pendengar yang aktif ya Pak ya, mencari solusi Ya, dari ya. Kapan tuh kira-kira bisa Pak Zul lakukan? ya dalam waktu dekat ya mungkin besok, Ya, lusa itu bisa ya. ya. Mungkin dalam minggu ini Pak sudah bisa Ya, dilakukan dalam ya. minggu ini Bisa sudah Pak. bisa dilakukan. Oke Pak. Jadi ini memang kita waktu kan terbatas nih Pak. Mungkin kita ini sudah sampai di ujung pembicaraan kita, topik kita malam ini. Kira-kira apa nih yang Pak Zul dapatkan dari sesi kita malam ini? Ya, kalau saya Perbincangan pribadi kita ya malam ini. yang bisa didapatkan bahwa benar tadi yang disampaikan Pak Isanul, disampaikan Pak Jokowi, setelah dipikir-pikir mengenai tentang beban kerja. Iya. Jadi benar, beban kerja yang mungkin beban kerjanya banyak betul. Iya. Jadi saya bilang salah satunya mungkin bentuk laporannya yang terlalu banyak, laporan kepala sekolah, laporan ke dinas, laporan ke pusat, semua itu butuh laporannya. Jadi inti yang bisa saya ambil dari ini, bagaimana cara meringankan beban kerja kita meskipun dengan kerja yang menumpuk ini tadi. Jadi tadi salah satunya saya sampaikan mungkin istilah besarnya Pak Isanul menyampaikan kata kuncinya berkolaborasi. Intinya itu saya dapat. Sip Pak, mantap. Oke, keren perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan insya Allah kita nanti bisa bertemu di ruang atau di tatap muka di alur demonstrasi Pak. Jadi kan kita akan atur jadwal Pak ya untuk Ya, betul, Pak. untuk diskusi di ruang di modul demonstrasi kontekstual. Saya mau nanti kita sama-sama mau mendengar lebih mendalam tentang situasi terkini, baik itu tentang masa depan pembelajaran kita ke depan itu bagaimana. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu Pak. Oke Ya, Pak, Pak. terima kasih ya atas waktunya malam ini. Semoga kita sukses bersama-sama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.